Bismillahirrahmanirrahim. Ya ikhwani, alhamdulillah Ana sekarang berada di Kecamatan Wanaraja, tepatnya di Masjid At-Taqwa, Garut. Alhamdulillah bertemu dengan Ustaz Hegi yang sedang mudik ke rumah mertua, betul tak? Ya, betul. Silahkan perkenalan Ustaz. Oh ya, Ana Hegi Kodjanto, asli dari Sumatera Barat, Pariaman ya. Cukup Riwayat belajar Ustaz. belajar. Belajar dulu sekolah SMP SMA di Bekasi, Mahathir Bariyah. Kemudian lanjut di Utsman bin Affan, menghafal Quran selama 2 tahun kurang lebih. Kemudian lanjut di Ar-Rayaf, ya. Kemudian selama 3 tahun kurang lebih ya, rumah perjalanan. Kemudian baru setelah itu Lipia 2 bulan baru terima di Sudan. Akhirnya kita lanjut ke Sudan, ambil S1 dan S2 di Sudan, jurusan Ulumul Quran dan Tafsir gitu. Dan baru selesai 2019, kemudian pulang ke Indonesia. Dan sekarang kegiatan di Sekarang aktivitas dosen ya di Sekolah Tinggi Ilmu Quran Zat Cianjur, dan juga punya program qiraat online, dan alhamdulillah Ana sudah pernah ambil qiraat 10 ya, qiraat sughra, dan sekarang sudah buat program online yaitu pengambilan sanad qiraat di namanya Baitul Furu' Indonesia. Oke, dari awal mulai dapat sanad di mana Ustaz? Dapat sanad pertama kali yaitu ketika di Ar-Rayaf ya. Alhamdulillah kita anak pernah ngambil 7 qiraat sama Syekh Salim Musajibo yang dari Nigeria seperti itu. Itu caranya gimana bisa dapat 7 qiraat, sanad 7 qiraat? Caranya ya pertama waktu itu karena ada raghbah ya, keinginan yang kuat untuk mempelajari qiraat, dan alhamdulillah Ana sebelum masuk Ar-Rayaf sudah hafal 30 juz seperti itu, dan bersama teman-teman yang udah hafal 30 juz akhirnya kita sepakat untuk ngambil qiraat dengan Syekh gitu. Akhirnya Syekh bilang ya udah silahkan. Akhirnya kita ngambil qiraat sama Syekh Saleh ya, dan alhamdulillah jadi ketika itu pengambilannya itu adalah bacaannya, saya baca, dan alhamdulillah selesai 7 qiraat sama Syekh Saleh. Kalau ada ikhwan nih yang belum tahu sebenarnya sanad Al-Quran itu apa? Sanad Al-Quran sanad itu silsilatul rijal ya. Dia ada namanya sanad, ada ijazah seperti itu. Kalau sanad itu berarti silsilatul rijal. Jadi misalnya kalau Anda ngambil qiraat Asim atau riwayat Hafs, berarti nama Anda nanti akan bersambung dengan Syekh, kemudian Syekh bersambung dengan Syekh lagi sampai tabi'in, kemudian sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah. Nah itu silsilah itu disebut dengan sanad. Nanti ada ijazah. Ijazah itu berarti adalah izin dari Syekh kepada muridnya bahwa bacaannya sudah bagus, sudah layak mengajarkan ke yang lain, dan sudah berhak mendapatkan sanad qiraat ini seperti itu. Dan dia berhak melewatkannya kepada yang lain. Ya, jadi bacanya sudah sesuai standar tajwid lah, atau standar sanad qiraat. Apakah harus menghafal Syaratnya ya. Kalau yang Anda ketahui ya, wallahu ta'ala alam, soalnya berbeda pendapat ya antara satu syekh dengan syekh yang lain. Itu ada yang syekhnya mutasyaddid ya, jadi istilahnya sangat keras kata sekali, gak boleh ikut kecuali harus hafal Quran lancar seperti itu. Terus harus hafal matan Tuhfatul Atfal Jazariyah, harus hafal matan Syatibiyah seperti itu. Bacanya harus bagus, bahkan bacanya iramanya harus sama kayak syekhnya. Iya, bentuk mulut juga. Ya, bentuk mulut segala macamnya. Ada yang seperti itu yang mutasyaddid ya, istilahnya syadid banget gitu. Ada yang bermudah-mudahan, ada juga. Nah, walaupun bacanya kurang tahsin, kurang bagus, tetap aja diterima gitu kan. Walaupun gak hafal Quran tetap terima, walaupun bacanya ya berantakan lah istilahnya gitu, masih tetap terima. Nah ada yang pertengahan. Nah ini insyaallah mendukung yang pertengahan saja. Jadi kita tidak terlalu ketat sekali dan tidak terlalu bermudah-mudahan. Jadi kita syaratnya paling pertama kali itu adalah
bacaannya itu adalah makharijul huruf, sifat huruf, tajwid dan lain sebagainya itu harus bagus. Ya, sesuai kaidah-kaidah tajwid dan bisa dipertanggungjawabkan lah seperti itu. Bacanya bagus lah. Walaupun dia sebenarnya misalkan belum hafal Quran, tidak apa-apa. Nanti bisa dia ngambil dulu yang bacaan, karena ya beberapa pendapat juga ya, ada yang membolehkan yang bacaan. Jadi istilahnya sanad bin nadhar gitu ya. Ya, sanad bin nadhar. Nah, itu dua pendapat ya. Karena kalau Anda melihat ya sanad banyak Iqbal ya. Iqbal itu aslinya banyak ya, jadi banyak sekali yang ingin belajar Al-Quran gitu kan. Oh iya. Ya, sedangkan dia sangat susah menghafal Quran dan bacanya bagus seperti itu. Nah, maka dari itu kita membolehkan yang sanad bin nadhar. Dan tujuannya juga adalah untuk menyebarkan ilmu qiraat ini. Jadi kita tidak mengharapkan orang untuk belajar ilmu qiraat ini juga, tapi dengan syarat kalau seandainya dia sudah selesai dengan bin nadhar, dia ngasih yang lain harus dengan bin nadhar juga. Tidak boleh ngasih dengan hafalan, karena dia ngambilnya dengan bin nadhar. Kecuali kalau dia ngambil dengan hafalan, maka boleh dengan ngasih dengan hafalan dan bin nadhar seperti itu. Ya, terus bacanya bagus. Kemudian salah satu alasan juga kenapa dibolehkan bin nadhar, karena kalau dia sudah ngambil sana dengan bin nadhar itu, pasti dia akan termotivasi. Ya, itu. Jadi kalau dia punya sana bin nadhar, masa aneh sampai sini doang gitu kan, pasti dia ingin ngambil lagi yang hafalan seperti itu. Jadi kalau prinsipnya buat dulu dia mencintai ilmu qiraat ini seperti itu, dia udah masya Allah ini kayak bagus nih ilmu ini kan segala macam. Kalau dia udah cinta, insya Allah dia akan lanjut lagi seperti itu. Lanjut lagi, nanti dia mulai hafalan. Nanti dia tambah lagi hafalan, baru setelah itu dia lancar. Termasuk yang hafalan juga, kalau seandainya dia belum hafal 30 juz, tetapi dia mulai nih hafalan, ya. Yang penting ketika dia store itu lancar. Gitu. Ketika dia store 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, lancar. Itu insya Allah bisa terima. Setelah dia selesai 30 juz, misalkan riwayat hafaz, ya, insya Allah dia akan termotivasi untuk mengambil riwayat yang lain atau qiraat yang lain. Karena dia merasa terpuaskan dan merasa mencintai Quran. Oh, masya Allah ya, bacaannya bagus segala macam gitu kan. Nah itu, jadi kita tidak membuat orang lari ya dari qiraat ini, dan juga tidak terlalu bermudah-mudahan gitu kan. Istilahnya kita menyebarkan ilmu ini di mana-mana. Makanya salah satu syarat juga, setelah dia dapat sanad, dia wajib memberikan ke yang lain minimal 2 orang. Masya Allah. Itu syarat dari Jadi setiap murid yang selesai sama Ana harus bilang kayak gitu sama dia. Harus antum kasih lagi ke orang lain minimal 2 orang. Itu syarat dari Ya kan tujuannya tadi kan menyebarkan qiraat. Terserah antum mau teknisnya gimana, mau ngasihnya gimana, terserah. Yang penting sanad ini jangan berhenti sama antum, gitu kan, harus dikasih ke yang lain. Karena ada sebagian syekh itu yang dia pelit gitu kan, pelit ngasih sana, akhirnya dia meninggal dunia, nggak punya penerus dia gitu kan, untuk sanad dia cuma 1 orang misalkan. Nah, dan ada juga yang ngasih sanad tapi dia melarang muridnya jangan turunin dulu. Ada juga gitu. Ya, ada juga yang gitu. Nah, justru anak malah menyuruh. Oh iya. Iya gitu. Kalau anak malah menyuruh. Jadi sanad yang sampai ke dia itu tidak berhenti sama dia aja. Harus diajarkan yang lain lagi. Seperti itu. Soalnya kan kalau ilmu itu harus disebarkan gitu kan. Ya kita ingin menyebarkan ilmu qiraat ini. Karena salah satu cita-citanya, mudah-mudahan ya di Indonesia ini kan sudah mulai ya ilmu qiraat itu dikenal. Mudah-mudahan di masjid-masjid kita juga imamnya itu membaca qiraat ini gitu kan. Iya. Nah, jadi masyarakat tuh nggak asing lagi gitu. Jadi dia udah, nah makanya mulainya dari situ. Jadi wajibkan 2 itu tujuannya salah satunya itu. Oke, nah itulah. Jadi ikhwah, ada perbedaan ternyata ya di antara para masyayikh. Kalau di tahsin, kan Ustaz juga belajar lebih dari 1 guru, beberapa guru ya. Itu ada nggak perbedaan, misalnya taknya ini hamasnya banyak atau ini hamasnya sedikit, atau itu semua rata? Oh, itu perbedaan juga. Perbedaan juga gimana tuh? Berbeda juga ya. Kalau yang Anda perhatikan ya, tapi perbedaan yang terjadi itu sebenarnya perbedaan tidak
apa istilahnya tidak merubah arti, misalkan seperti itu. Terus tidak fatal. Jadi perbedaannya itu terjadi antara yang sahih dan as-sah gitu. Oh. Ya. Menurut dia gitu kan. Iya. Kalau menurut dia as-sah gitu. Iya, iya. Kalau yang ini enggak as-sah ya. Tapi menurut dia as-sah ya. Sama kayak misalkan kalau antum di qalqalah itu kan, qalqalah itu kalau di antum berhenti itu kan misalkan yulad atau yalid. Nah, yalid itu kalau dia qalqalah itu berhenti, apakah qalqalah itu dia condong ke fathah atau condong ke harf sebelumnya? Nah, atau dia sifat berdiri sendiri. Nah, itu pas talaki itu sama ustadz ini dia bilang sama syekh ini dia bilang condong ke harokat sebelumnya gitu kan. Sama syekh yang lain dia bilang enggak, condong ke fathah. Gitu kan. Jadi yalid itu bacanya yalida. Jadi condong ke fathah. Ada yang bilang yalid, condong ke kasrah. Ada juga yang bilang enggak, dia berdiri sendiri. Yalid jadi gitu. Itu. Nah, dari situ jadi perbedaan itu apakah dia fatal? Enggak, sebenarnya itu perbedaan yang mu'tabar. Istilahnya diakui gitu. Gitu. Jadi perbedaan yang terjadi antara syekh dengan syekh yang lain itu adalah perbedaan yang terjadi juga di ulama sebelumnya seperti itu. Kali kalau antum baca buku-buku tajwid akan antum ketemui juga perbedaan itu ada gitu. Nah, yaitu tergantung syekhnya itu dia telaki ke syekh yang sebelumnya juga kan. Nah, makanya di hadis dikatakan iqra'ul Qur'an kama ulimtum. Baca Al-Qur'an itu sebagaimana diajarkan. Kalau syekh ngajar gini berarti sama kayak furja yang di ikhlam ya, ikhfa syafawi, itu apakah ada furja atau enggak? Nah, itu perbedaan sebenarnya perbedaan ijtihadi gitu. Soalnya tidak ada nasnya itu yang mengatakan misalkan harus ada furja. Tanpa furja enggak ada nasnya. Cuman dia misalkan dia bilang ibtalu amal syafatain. Ya, amal syafatain itu kan mim ba'di, maka ibtal amal syafatain kan bisa dibuka mulutnya, bisa dibuka kecil, bisa dibuka besar ya kan. Nah, terus yang satu lagi itbaqu syafatain. Itbaq syafatain itu maksudnya apa? Bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Itbaq syafatain. Nah, itu dua ibarah itulah yang ada di buku-buku ulama kita yang dulu. Nah, kesimpulannya apa? Yang satu bilang furja, yang satu bilang ada furja gitu, nggak ada furjanya. Makanya perbedaannya sebenarnya itu adalah perbedaan pemahaman itu terhadap nasnya itu gitu. Perbedaan terhadap nasnya itu, sedangkan kata-kata furja ini itu tidak ada. Ya, makanya dia tergantung talaki kita sama syekh siapa seperti itu. Termasuk hamas, ya, tabat atau tabat yang hamasnya dikit atau banyak banget, itu termasuk itu juga. Ya, tapi kalau kita melihat ya sebenarnya hamas itu dia kalau dia bersukun dia lebih banyak daripada berharokat seperti itu kesimpulannya. Jadi gitu ya Ikhwah. Jadi sebenarnya simpel aja kalau kita belajar tahsin, ikuti guru yang ada di depan kita saja ya. Gitu. Ya, sebenarnya. Kecuali kalau dia seandainya perbedaannya yang benar-benar fatal. Istilahnya perbedaan antara benar dan salah. Seperti contoh misalkan sod dimonyongkan kalau dia fathah. So. Nah, itu salah. Nah, seharusnya dia enggak dimonyongkan. So aja gitu. So. Ya. Nah, itu perbedaan juga. Apakah ada yang ngajarin gitu? Ada. Iya, ada yang suruh monyong ada. Iya. Tetapi itu salah, kita bilang salah. Antum cari di buku manapun nggak ada yang bilang itu adalah harus dimonyongkan kalau dia fathah. Gitu. Iya. Nah, jadi perbedaan di tajwid berarti ada dua gitu ya. Ada yang perbedaannya mu'tabar, istilahnya diakui. Ada perbedaan yang istilahnya antara benar dan salah. Gitu. Makanya harus pinter-pinter milih guru juga sebenarnya. Gitu. Jadi gimana caranya kita milih guru tadi? Kalau milih guru ya minimal cari yang udah punya standar sanadnya gitu kan misalkan. Terus bagus bacaannya, bisa dilihat lah gitu kan ya. Bisa dibandingkan dengan syekh-syekh yang besar seperti Syekh Huswari dan lain sebagainya. Bacanya udah bagus atau belum gitu. Nah, kalau mencari bagus silakan diambil. Gitu. Ambil ilmu sama beliau gitu. Sekarang ada banyak yang di online itu sanad bil munawabah, itu sah tidak? Wallahu alam ya, kalau munawabah itu perbedaan juga sebenarnya. Ada sebagian syekh yang membolehkan seperti itu karena dia
ketika dia mendengar itu dianggapnya membaca gitu. Ya, sama kayak antum mengambil sanad samai, itu kan biasanya ada yang syekhnya yang baca sendiri, ada yang tolibnya yang baca. Ya. Nah itu makanya sebagian ada yang bilang ya nggak apa-apa lah gitu. Sebagian lagi ada yang bilang nggak boleh gitu. Nah ini termasuk yang kurang srek ya. Kalau yang munawabah itu karena dia tolib jadi kayak murur aja. Jadi ketika dia ngambil sanad qiraat misalkan, ya jadi dia selesai aja gitu, selesai udah dapat sanad. Jadi ilmunya tidak lengket gitu. Oh iya. Ya soalnya kan dia gantian gitu kan, tidak merasakan praktek yang halaman ini, tapi halaman ini dia nggak ngerasain karena dia dilanjutkan sama teman yang satu lagi gitu kan. Nah, jadi dia ada yang ketinggalan ilmunya gitu kan. Makanya kurang lah, kalau ini kurang setuju ya. Allah taala. Kalau Ustaz menemukan di Sudan munawabah atau tanawub gitu? Ada juga. Oh, Ada juga yang munawabah seperti itu. Tapi kalau untuk mudarosah atau murojaah, ya maksudnya nggak pengambilan sanad gitu. Cuman kita ingin belajar qiraat saja, itu aneh dukung. Oh gitu. ya. Ya, kalau kayak gitu aneh dukung. Misalnya nih contoh 5 orang, ayo kita belajar qiraat. Walaupun kita nggak ngambil sanad, tapi kita ingin belajar ilmu qiraat itu gimana sih? Nah, aneh dukung itu. Jadi dia bacakan misalkan qiraat Warsh gitu kan. Nah, antum baca coba. Kenapa antum baca gini? Jadi kayak ada diskusinya nanti, ada usulnya yang dipertanyakan dan lain sebagainya. Nah, itu aneh dukung. Nah, dan itu tidak mungkin selesainya cepat. Soalnya kan saya banyak diskusi ini gimana bacanya ini. Sedangkan yang munawabah yang sekarang ini lihat tuh cepat gitu ya. Seminggu udah selesai aja. 2 minggu ya selesai gitu kan. Itu ya kurang ya. Jadi seakan-akan dia kayak murur aja. Murur qiraat itu boleh kita kasih. Misalkan selesai dalam seminggu qiraat, bisa nggak sih sebenarnya? Ya, bisa saja bagi orang-orang yang sudah tahu usul. Usul qiraat. Dan dia udah lancar. Ya ngapain lagi kita lama-lama ya kan? Kalau seandainya dia udah lancar. Jadi dia setor sehari 2 juz, bisa. Misalkan contoh, bahkan 5 juz sehari bisa. Pagi 1 juz, siang 1 juz, malam 2 juz. Misalkan, terus nanti sebelum tidur 1 juz. Jadi 5 juz sehari. Nah, berarti selesai berapa hari? 6 hari ya kan? 6 hari, iya. Nah, itu bisa nggak? Bisa. Syekh Ana udah praktekin. Dan tapi syaratnya apa? Pertama hafalannya harus lancar kalau yang ngambil hafalan ya. Terus nggak ada salah-salah. Terus usulnya sudah mungkin. Terus kalau ditanya bisa jawab dan paham. Itu insya Allah bisa. Jadi kalau prinsip anak, qiraat itu, jadi kalau dia seandainya sudah lancar usul dan lain sebagainya, ngapain diperlama gitu. Kita percepat saja. Soalnya kebaikan itu harus dipercepat. Supaya dia bisa menyebarkan lagi gitu kan. Menyebarkan lagi gitu. Jadi prinsipnya kalau yang aneh pegang sampai sekarang itu adalah kalau seandainya ada murid yang sudah paham usul qiraat, lancar, kalau ditanya bisa jawab dan bisa lah gitu mengikuti, aneh percepat saja seperti itu. Antum harus cepat nih, karena sayang kayak orang-orang kayak antum ini sayang gitu kan, harus cepat selesai, harus cepat berbagi. Nah gitu. Kalau aneh kayak gitu, Allahu ta'ala alam. Jadi gitu ya, Ikhwah ya. Jadi kalau ditanya ngambil sana tuh cepat atau lambat, berarti tergantung orangnya. Tergantung bisa talib. Cepat bisa. Iya, bisa cepat. Lambat juga bisa juga. Iya. Benar. Tergantung talibnya, tergantung syekhnya juga atau ustadznya. Karena kan lihat waktunya juga kan, waktu ustadznya ada enggak, waktu talibnya ada enggak, gitu ya. Nah, dia mau berkorban waktu atau enggak. Kalau pengalaman ustadz dulu belajar qiraat sampai dapat sanad tuh gimana perjalanannya? Jalannya pertama di Ar-Rayah ya. Dulu anak sama teman-teman gitu kan baca, kemudian setelah itu dapat 7 qiraat, kemudian ane lanjutkan lagi di Sudan ya ngambil qiraat, kemudian karena udah punya 7 itu, waktu itu pertama kali ane ngambil itu fardan itu maksudnya adalah satu qiraat atau satu riwayat. Ane mulai waktu itu karena Asim udah dapat, nah, kemudian ane pindah ke Ibnu Amir waktu itu kan. Ibnu Amir sudah pertengahan Al-Quran. Akhirnya ana berpikir bahwa kalau satu qiraat ini terlalu lama gitu. Sedangkan batas waktu kita di Sudan sedikit gitu ya. Cuma 4 tahun kalau S1 ya.
Kalau S2 berarti kan ya tambah 2 tahun lagi gitu. Nah, batas waktu yang sedikit ini bagaimana caranya supaya kita ini bisa ngambil qiraat 10 qiraat gitu kan. Anda berpikir waktu itu akhirnya Anda merenung, kira-kira Anda cari-cari referensi bagaimana jamak qiraat asyara gitu kan. Cari referensi, tanya-tanya, akhirnya dapat ya kan. Anda cari di YouTube bagaimana prakteknya, Anda bilang ke Syekh, Ane mau jamak qiraah asyarah gitu kan. Pas waktu itu ya jadi Ane ngambil ke syekh ke beliau, ada syekh lagi yang lain di tempat lain Ane ngambil juga gitu. Ada syekh yang lain juga gitu. Jadi ini jalan waktu itu seperti itu. Nah, ketika Ane ngambil itu syekhnya bilang, "Emang antum bisa?" Emang antum bisa? Alhamdulillah Syekh, Ane udah pernah ngambil 7 qiraat. Ane bilang gitu kan. Ada di Arayah waktu itu udah pernah ngambil 7 qiraat, nah sekarang mau jamak yang 10. Ya udah, antum datang besok praktekin dulu katanya gitu kan. Ya udah, Ane di rumah cari referensi, cari-cari bukunya segala macam yang jamak qiraat. Alhamdulillah ketemu. Waktu itu Ane pakai PDF namanya Al-Bastu fil Qiraatil Ashr. Al-Bastu kalau nggak salah namanya Al-Bastu itu kalau buat jamak qiraat asyarah itu bagus itu. Jadi dia dijelasin satu siapa dulu yang antum baca kolun dulu, nanti pindah lagi ini, pindah lagi gitu kan. Nah, Ane praktekin, Ane coba-coba sendiri gitu kan. Ane sambil praktekin dan lihat di YouTube juga waktu itu. Ane baca-baca, alhamdulillah Ane praktekin. Abis itu besok datang ke Syekh, Ane praktekin sama Syekh. Oh, taib. Labas. Ya. Ya. Jadilah terus sampai kata. Ya, baru setelah itu diajarin anak. Karena jamak itu kan ada beberapa ya. Ada jamak bil harfi, ada jamak bil waqfi gitu kan. Jamak bil harfi, jamak bil waqfi, apa tuh bedanya? Ya, jadi kalau jamak bil harfi itu jadi satu kata. Jadi kalau antum misalkan Malik Yaumiddin misalkan. Malik Yaumiddin maka berhentinya Malik baru nanti Malik. Iya. Jadi dia nggak berhenti di waqaf tempat yang bagus, tapi dia berhenti satu kata. Oh, itu jamak bil harfi. Bil harfi. Misalkan innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Berhenti situ kan, nanti alaihum. Nah, gitu. Nanti sawaun alaihum. Jadi berhentinya, jadi perbedaan yang ada di kata itu diselesaikan dulu. Iya. Nah, waktu itu Syekh dia bilang, jamak ini kurang bagus, dia bilang. Jamak bil waqfi lebih bagus. Ya, jadi karena dia memutar otak kita kalau jamak bil waqfi itu. Jadi kita mikir nih setelah ini apa ya? Gitu kan. Ini ayatnya apa setelah ini? Misalkan kalau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fihi hudal lil muttaqin, Ibnu Katsir gitu kan. La raiba fihi Susi gitu kan. Nah, jadi dia berhentinya di tempat yang bagus gitu kan. Dan kembalinya lagi nanti perbedaannya aja yang diulang gitu. Ya, itu jadi kaidah di jamaknya itu adalah memulai mana yang terakhir, mengakhirkan mana yang awal gitu. Yang terakhir dimulai, yang awalnya diakhirkan. Oh iya. Gitu. Jadi dia diselesaikan, misalkan kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan shad dulu syaratnya. Alaihimnya sukun. Gitu. Maka diselesaikan dulu yang sukun semua. Dan diselesaikan dulu yang baca shad semua. Gitu. Alaihim sama alaihum. Gitu kan. Baru nanti pindah yang ke alaihimu. Nah, diselesaikan dulu yang shad tapi alaihimu. Nah, nanti yang sin baru alaihimu dengan alaihum wes nanti kita. Jadi itu kayak gitu jamaknya. Oh, berarti jamak bil harfi mah lebih cepat, lebih mudah. Lebih mudah dan lebih cepat, tetapi hasilnya kurang bagus. Oh iya. Kurang bagus maksimal. Jamak bil waqfi. Ya, itu mudah banget kalau yang satu kata itu sangat mudah sekali. Nah, makanya jamak bil waqfi ini disebut juga dengan jam'ul maharah. Gitu. Jam'ul mahir bil Quran. Jadi maksudnya jamak yang menjadikan seseorang setelah selesai jamak ini mahir bil qiraat. Gitu. Jadi dia pintar qiraat. Gitu. Makanya kalau kita ingin mungkin qiraat maka harus jamak. Gitu. Jadi, karena otak kita berpikir terus kan, oh ini setelah ini apa? Ini qiraat siapa? Karena misalnya contoh, ketika Anda bilang
innal ladzina kafaru sawa'un alaihimu itu otak kita sama otak Syekh harus sama. Benar kan? Pas aneh bilang alaihimu, dia di otak dia qaulun. Di otak aneh harus qaulun juga. Iya. Soalnya pas ditanya, siapa antum baca sekarang? Qaulun. Padahal di Syekhnya bilang enggak, Ibnu Katsir ya, akhi. Nah, itu enggak sama kan? Nah, itu menjadi masalah itu di situ. Ya, jadi otak kita berpikir nih setelah ini kan urutannya itu harus sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Imam Syatibi. Di matan Syatibi ya. Ya, di matan Syatibi. Qaulun dulu, ya kan? Pasti qaulun dulu semuanya. Qaulun, nanti kalau ada yang sama berarti ngikut qaulun. Kalau nggak ada yang sama baru dibaca gitu. Jadi saat kita ingin belajar qiraat memang harus kita khatam matan Syatibiyah dulu atau boleh langsung? Kalau menurut hemat ana dia mulai fardan dulu. Jadi gimana sih langkah-langkah ya pengambilan qiraat kalau menurut Persiana? Kalau Persiana Allah taala alam. Jadi menurut ana dia kalau seandainya dia dari nol ya, belum menghafal Quran sama sekali ya, tapi bacaannya sudah bagus sesuai tajwid. Pertama kali ana suruh dia ngambil hafs dulu. Belum pernah kenal yang namanya qiraat sama sekali misalkan. Maka pertama dia ngambil hafs bin nazar. Nah, setelah bin nazar selesai, ya kan? Baru bagusnya dia bin nazar sampai 10 qiraat dulu gitu bagusnya. Gitu. Bin nazar sampai 10 qiraat 10 qiraat dulu bagusnya. Jadi setelah hafs itu kemana? Ke qaulun, syu'bah lah. Ke syu'bah dulu. Ya, jadi Asim. Digabung dua. Karena ini kan dari nol ya. Jadi istilahnya gak mungkin aneh gabung hafs sama syu'bah karena dia masih nol banget. Ya, nanti dia malah bingung gitu kan. Nah, maka dia hafaz dulu. Nah, hafaz dulu. Di hafaz juga nanti aneh jelasin sedikit, kita jelaskan tentang qiraat sedikit gitu kan. Kita buat dia cinta qiraat dulu gitu kan. Nah, baru setelah itu Asim, qiraat Asim. Kemudian dia lanjut yang bin nazar sampai 10 qiraat. Itu bagusnya seperti itu. Setelah selesai 10 qiraat bin nazar, ya kan? Pasti dia udah ada ilmu usulnya. Ya, soalnya kan pas dia bin nazar itu, Ustaz, ini kenapa Ustaz kayak gini? Ustaz, ini kenapa Ustaz? Aneh jelasin itu kan. Nah, ini kenapa dibaca Muse? Kalau ini Muse. Kalau ini dibaca Al-Qiyamah, Al-Qiyameh. Ya, misalnya qiraat Kisai misalnya. Nah, ini jelasin tuh kaidah ini segala macam. Karena sebelumnya bukan huruf si'ala, khusodok, tingkis, ada imalah. Sebelumnya bukan huruf ha, ain, alif, dan ain misalnya. Maka dia ada imalahnya, ada kaidahnya itu. Nah, maka setelah dia selesai 10 qiraat itu, insya Allah dia sudah punya gambaran dan dia sudah punya usul, ya. Nah, baru setelah itu dia ngambil yang hafalan. Itu yang hafalan, mulai dari qiraat Asim, gitu. Ya, qiraat Asim. Tapi kalau seandainya dia mampu hafalan dari awal, kita langsung hafalan nggak apa-apa qiraat Asim. Seperti itu. Kalau dia misalnya sudah pernah mendengar qiraat, apalagi dia bisa bahasa Arab, ya kan? Sudah pernah mendengar qiraat dan sudah pernah belajar juga, misalkan sudah dengar dari beberapa ustaz dan syekh sebagainya, maka anda sarankan dia jamak shaghir, kalau anda bilangnya itu jamak kecil. Jamak kecil itu apa? Dia jamak antara qiraat Asim dengan qiraat Ibnu Amir. Kenapa harus Ibnu Amir? Nah, ini dia pertanyaan banyak ya. Biasanya, kenapa Ibnu Amir, kenapa yang enggak lain? Sebenarnya mau qiraat apa aja sebenarnya bisa juga. Ya. Antum jamak Asim dengan Kisai, boleh aja. Asim dengan Warsh misalnya, terserah. Cuman kenapa dengan Ibnu Amir? Karena perbedaan antara Asim dengan Ibnu Amir tidak begitu banyak sekali. Seperti itu. Ya, bahkan beberapa kata itu sama dengan Syu'bah. Yaitu yang Ibnu Amirnya. Ya, jadi perbedaannya nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu capek kita ngulang perbedaannya itu loh. Nah, makanya bisa jadi cepat jadinya gitu kan. Paling perbedaannya nanti di Hisham aja. Riwayat Hisham ada hamzahnya gitu kan. As-sama, as-sama, as-samahi, as-samahi yang waqaf hamzah itu di hamzah mutatarrifah, hamzah yang di ujung itu ada ya mazhabnya Hisham, itu dia khusus mazhab beliau. Nah, paling itu aja. Selebihnya imalah itu sangat jarang di Ibnu Amir, nggak ada, jarang, ya. Terus apa lagi? Ya rata mad jaiz
4 harokat sama, ya kan? Mat wajib 4 harokat sama, ya kan? Terus apa lagi yang lainnya? Alaihim semua alaihim, nggak ada sila. Asim nggak ada sila juga, ya kan? Udah, makanya aneh dulu pas di Sudan itu kita pernah diskusi sama Syekh, sama teman-teman juga gitu. Kayaknya ada qiraat yang beberapa kayak sama gitu kan. Ya udah, gimana kalau kita bilang ke Syekh kita jama' Asim sama ini? Ya silahkan kata Syekh. Ya, akhirnya udah tuh dari situ baru aneh ngambil kesimpulan. Jadi beberapa qiraat itu emang dia tidak terlalu jauh bedanya dengan qiraat yang lain. Nah makanya dia boleh, dia kalau seandainya bisa mengikuti usulnya dan bisa paham gitu kan, boleh jama' Asim dengan Ibnu Amir gitu.